yang kami hormati Bapak Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan, yang kami hormati rekan-rekan pemohon dan pengunjung sidang yang berbahagia. Kami selaku penasihat hukum Thomas Trikasilembo akan membacakan permohonan pra peradilan atas sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasilembo, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Berdasarkan A. Surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024, dan B. Surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 yang kami ajukan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sekiu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku termohon, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan pra peradilan ini adalah didasarkan pada telah terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power, dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan termohon dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasilembo, dalam hal ini disebut sebagai pemohon, yang menurut penyidik diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bahwa setidak-tidaknya terdapat 5 kesalahan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, yaitu antara lain: 1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon. A. Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum sendiri pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. B. Penetapan tersangka pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP. C. Alasan yuridis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. D. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga sesuai dengan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Khusus nomor TAP 60 F2 FD2 10 2024 dinyatakan di situ penyidikan importasi gula Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, sehingga sudah selayaknya maka menteri-menteri perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. 2. Penahanan pemohon tidak sah oleh karena tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, penahanan pemohon oleh pemohon tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Dengan demikian, sudah sepatutnya dari hukum kami memohon kepada yang terhormat pimpinan sidang pra peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pra peradilan akuo yang akan kami sampaikan secara mendalam lebih lanjut pada sidang mulia ini. Di Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini supaya berkenan memberikan putusan pra peradilan yang amanah sebagai berikut. Dalam provisi menyatakan: 1. Menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara, sekalipun pemohon sudah melimpahkan perkara akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra peradilan akuo diputus. Dalam pokok perkara: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa penetapan tersangka yang diterbitkan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
nomor sebagaimana dimaksud tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 4. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon dalam perkara akuo. 5. Menetapkan dan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon atas nama Thomas Trikasilembo dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan harkat dan martabat pemohon. 8. Menghukum termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim yang terhormat pimpinan sidang peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, yang terhormat.